berapa itu tadi? 61,4 miliar, idealnya maunya 709 miliar. Ini kalau saya lihat nih ya dari dan eh, terakhir tentang amanah undang-undang yang terkait dengan standarisasi desa wisata yang mungkin saja mengamanahkan fasilitasi. Di 2027 itu sudah mulai dicicil seberapa untuk fasilitasi desa wisata. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya persilahkan di meja pimpinan ada Pak Lamhot Busara. Busara, silahkan. Siap, terima kasih. Izin langsung saja. Bu Menteri, untuk yang halaman yang pokoknya persoalan perbandingan dengan negara-negara lain dari segi investasi kepada sektor pariwisata, saya langsung aja mau nanya, itu sudah ditunjukkan atau dipresentasikan ke Pak Presiden kah? Belum? Mohon segera. Lalu juga mohon untuk dilaporkan reaksinya seperti apa. Karena izin Bu Menteri, kita di sini semua pasti kalau misalkan bicara penambahan anggaran, antusias kita. Pasti akan mendorong. Apalagi dengan pemaparan data seperti yang tadi Bu Menteri paparkan. Bagaimana negara-negara yang memang secara spesifik memberikan anggaran untuk pariwisata. Itu bisa menggenjotnya luar biasa. Tentunya dengan angka, begitu kan. Nah ini mohon untuk bisa, karena kami ini kalau misalkan disodorkan mau penambahan anggaran, pasti bahagia. Kita antusias, kita dukung, namun, nah itu yang halaman 55 izin. Namun, bagaimanapun juga kan pengajuannya harus dari eksekutif. Nah, jadi ini bukan kami yang harus diyakini. Mohon untuk bisa meyakini Pak Presiden, termasuk juga Kementerian Keuangan, supaya jangan sampai nanti Pak Presidennya udah dukung, tapi Kementerian Keuangannya malah nahan. Nah, itu nggak jelas juga. Eh, Walaupun izin, tiap kali ada penambahan anggaran, pasti DPR akan kritisi. Karena kita maunya kan value for money, Bu Menteri. Jadi kalau misalkan kita lihat soal penambahan anggaran yang sangat luar biasa yang ingin diajukan soal pemasaran, yang signifikan luar biasa dari berapa itu tadi? 61,4 miliar, idealnya maunya 709 miliar. Ini kalau saya lihat nih ya, dari tadi di halaman berapa. Nah ini sebenarnya pertanyaannya jadi hanya satu. Targetnya ini pasar mana yang paling tinggi ROI-nya? Dari segi kalau memang kita mau menggunakan anggaran sebesar itu, dan kembali lagi saya mau mengingatkan kepada semua termasuk para anggota Komisi 7, kita memperjuangkan nih pemasaran sebenarnya di RUU kemarin. Jadi karena tidak ada badan baru, tentunya ini tugasnya di kementerian. Jadi kita mendukung sebenarnya, tapi memang pertanyaannya ini apakah sudah ada pemetaan sehingga mendapatkan angka tersebut. Ya jangan sampai minta angka besar, tapi strateginya belum jelas. Kalau yang ini nggak apa-apa Bu Menteri, khusus bisa secara tertulis, tapi mohon nanti bisa dijawab ke saya. Kalau memang sudah strategi untuk pemasaran yang membutuhkan penambahan anggaran menjadi apa 709 miliar ini. Pasar mana ini? Kalau memang dia bahkan kalau dianggap ada yang tidak efektif. Ini apalagi dengan gejolak yang sedang terjadi. Walaupun ini bicara 2027, apapun bisa terjadi nih dalam berapa bulan ke depan. Tetapi apakah karena ya kita kan berarti dibangunkan, disadarkan dengan kondisi yang terjadi beberapa bulan ke belakang ini bahwa kita tidak bisa bersandar ke market-market tertentu saja. Kita harus bisa memperluas. Nah, itu mohon sedikit gambaran bisa secara tertulis. Eh, Mungkin juga sedikit makro aja, Bu Menteri. Target tambahan Wisman yang 2027 ini kan biasa target ini setiap kementerian dapatnya bukan dari kementerian tapi sebenarnya dari Bappenas. Nah mungkin
Apakah sudah ditanyakan? Kalau sudah ditanyakan berarti bisa dijawab. Kalau belum tolong ditanyakan. Itu target yang sebesar 17,6 sampai 19,1 juta. Itu berapa yang memang diatribusikan ke Kementerian Pariwisata? Karena kan ada hal-hal yang nggak masuk dalam tupoksi ataupun wewenangnya Kementerian Pariwisata. Harga tiket. Kita pasti semuanya kalau misalkan marah-marah harga tiket ya mau nggak mau ya harus ke Bu Menteri. Karena Bu Menteri mitra kami. Tapi kan kita tahu itu kan nggak di Bu Menteri, bukan wewenangnya. Nah ini mungkin bisa jelaskan. Apa saja ini yang sebenarnya memang adalah tupoksinya, wewenangnya Kementerian Pariwisata, supaya kita bisa edukasi juga kepada masyarakat bahwa ada hal-hal seperti visa, harga tiket, keamanan, daya beli global, dan seterusnya itu mungkin nggak ditupoksinya. Nah ini yang siapa tahu juga Bappenas sebenarnya sudah memfaktorkan hal-hal tersebut. Lalu kaitannya dengan, saya setuju dengan yang Pak Putra tadi sampaikan dan saya senang sebenarnya Bu Menteri langsung memberikan data dengan melakukan survei di halaman 54 lulusan Poltekpar. Jadi kita tahu Poltekpar ini lulusan, sebenarnya saya sedikit berbeda dengan kawan-kawan anggota yang menyatakan harus diserap dalam negeri. Menurut saya diserap luar negeri, apalagi kalau kita hanya lagi ke Jepang, ke negara lain, ketemu tenaga kerja Indonesia yang bekerja di bintang 5, hotel-hotel bintang 5 tuh bangga loh kita. Ya, itu banyak di Jepang, yang itu dari Indonesia, bangga. Tapi memang saya paham juga, paham bahwa bagaimanapun juga kan kita butuh untuk mengembangkan desa wisata kita, butuh mengembangkan destinasi super prioritas kita. Nah, untuk itu saya mengapresiasi bahwa ada contoh bahwa terserap 88,71% lulusan Poltekpar Lombok yang bekerja di NTB-nya. Namun tadi ada ingin pendalaman lebih dalam lagi bagaimana untuk desa wisatanya. Ini sebenarnya lebih ke masukan sih Bu Menteri. Tapi saya meng-highlight itu dan mendukung itu. Lalu untuk pemasaran, oh tadi sudah saya tambahkan, pemasaran itu hanya soal ROI dan targetnya, strateginya nanti akan di mana. Mungkin itu sebenarnya yang lebih untuk kaitannya dengan RKAKL, sisanya nanti, maaf izin, satu saja lagi Bu Menteri karena ini ada titipan dari daerah. Kaitannya dengan Pok Darwis. Ada aspirasi, izin ini sedikit keluar dari RKAKL, tapi mohon mungkin sebenarnya bisa dikaitkan dengan RKAKL karena kaitannya dengan alokasi anggaran. Bagaimana bisa mengoptimalkan, apakah mungkin bisa kerjasama dengan Kementerian Koperasi. Mereka bisa untuk mengembangkan desa wisata, ya kan? Kalau saya ke Gorontalo misalnya menemui apa tuh paus Shirley, walaupun itu sebenarnya ada berapa banyak semuanya tetap aja dipanggilnya Shirley. Itu bisa ada 20 tetap semuanya dipanggilnya Shirley. Tapi misalnya di sana itu Pok Darwis kan yang sebenarnya bergerak di situ, yang mengelola. Nah, jadi ini ada masukan juga, terutama dari kemarin saya baru saja juga satu suro di Surakarta, jadi baru tadi pagi terbang kemari. Wali Kota Solo juga menyampaikan masukan untuk ini Pok Darwis sebenarnya bisa dioptimalkan. Kelompok sadar wisata, karena mereka yang seringkali justru sebagai pelaku, justru sebagai kontributor nyata, yang mungkin juga ada lulusan-lulusan yang bisa disalur, lulusan Poltekpar maksudnya bisa disalurkan untuk mengembangkan Pok Darwis, ya mereka yang mau kontribusi untuk desa mereka masing-masing. Bagaimana membangun dari desa. Nah ini jangan hanya Koperasi Desa Merah Putih, jangan hanya, tapi bagaimana ini bisa linkkan dengan perspektif pariwisata. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Bu.